Mari saksikan. Mari saksikan. Mari saksikan. Mari saksikan Kultum Ramadan MIT Bakti Ibu 1443 Hijriah Hanya di channel Syiar YBIM. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat sehat iman serta nikmatnya, kita masih bisa sama-sama hadir dan mendatangi bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat berlantunkan salam, mari kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat, kita akan mendapat pertolongan beliau di hari akhir nanti. Anak-anakku soleh dan soleha, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali rasanya Ustadz bisa menyapa anak-anak sekalian di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, kemuliaan, dan ampunan bagi umat yang beragama Islam. Maka dari itulah umat muslim di seluruh dunia, maupun di Indonesia, maupun di Arab, maupun di mana-mana, begitu bergembira, bahagia, serta menyambut Ramadan dengan sukacita, seraya berucap marhaban ya Ramadan. Memasuki minggu pertama di bulan puasa atau bulan Ramadan ini, mayoritas jamaah atau masyarakat begitu semangat melaksanakan puasa, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir, kemudian kita tadarus Al-Quran di masjid ataupun di rumah, sehingga bersedekah dan berbagi makanan itu di bulan puasa sangat marak atau sangat ramai dilaksanakan oleh orang yang beragama muslim. Semua amalan itu sangatlah baik dikerjakan di bulan Ramadan, karena dibalaskan dengan pahala berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di bulan Ramadan kali ini kita tetap akrab dengan Al-Quran, serta sejatinya Al-Quran adalah sahabat yang benar-benar akan menolong kita di hari pembalasan nanti. Sebaik-baiknya teman di dunia, suatu hari nanti ia akan bisa meninggalkan kita. Sebaik-baiknya sahabat sejati atau sehati dan seperjuangan, suatu hari nanti ia akan bisa meninggalkan kita juga. Mereka bisa saja meninggalkan kita karena baru saja mendapatkan teman baru, mendapatkan kebahagiaan baru, atau karena ajalnya sudah tiba atau umurnya sudah tiada. Akan tetapi Al-Quran tidak demikian. Al-Quran adalah sebaik-baiknya sahabat yang menjadi penyejuk hati di dunia, menjadi penerang dan sahabat di alam kubur nanti, serta menjadi penolong di hari kiamat nanti terhadap orang-orang yang menjadi Al-Quran sebagai sahabat di dunia. Anak-anakku soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadarus memiliki arti yaitu tidaklah sekedar membaca Al-Quran saja, melainkan juga meneliti, menelaah, mempelajari, serta menyelami kandungan Al-Quran tersebut. Agar pahalanya lebih maksimal lagi, amalan ini harus kita mulai dengan niat yang rela, tulus hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, dalam bertadarus, kita wajib memperhatikan adab-adabnya, mulai dari membaca ta'awud dan basmalah, berwudu dan membersihkan tempat bertadarus, menghadap kiblat serta membaca secara tartil. Anak-anakku sekalian, tadarus itu memiliki arti membaca Al-Quran secara bersama-sama. Maka ada pihak yang menyimak dan ada pihak pula yang membaca. Ketika kita sedang menyimak, janganlah kita bercanda gurau dengan teman, dengan sahabat atau dengan orang tua kita, melainkan kita mendengarkan bacaan Al-Quran sembari kita memeriksa kesalahan bacaan dari teman kita yang membaca Al-Quran tersebut.
Anak-anakku sekalian soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja sih keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan tersebut? Bertadarus di bulan Ramadan adalah salah satu ikhtiar kita untuk meraih pahala dan menggapai ketakwaan kita. Dengan bertadarus, kita akan mendapat pahala yang sangat banyak, rahmat, dan menjadikan Al-Quran sebagai penolong di hari kiamat nanti dan di alam kubur kita nanti, sembari kita mempersiapkan ajal kita di dunia. Laksana dinding yang kotor oleh lumpur, seringnya membaca Al-Quran akan menyiram hati hinggalah bersih. Atau kita mempunyai dosa, sering kita membaca Al-Quran, sering kita bertadarus, apalagi di bulan puasa ini, itu insya Allah akan menghapus dosa kita di dunia maupun di akhirat. Al-Quran pula adalah kalamullah, maka tentunya Allah akan mencurahkan sayangnya kepada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman hidup di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku soleh dan soleha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak sekali kebaikan hikmah yang kita bisa petik dari bertadarus, terutama di bulan suci Ramadan kali ini. Marilah kita sama-sama kita manfaatkan kesempatan yang singkat ini untuk menambah amalan-amalan kebaikan, dan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, kita memperbanyak, kita berlomba-lomba mencari pahala yang banyak. Contohnya kita bertadarus setelah kita melaksanakan sholat taraweh di masjid. Sembari kita berpuasa, menyiapkan takjil, bertadarus, terus bersedekah, infak dan sebagainya, kita juga menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diperkenakan pada waktu kita puasa. Seperti kita tidak boleh makan, menjaga mata, menjaga hati, menjaga nafsu, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci ini kita sebaik-baiknya manusia mencari pahala di bulan suci ini, berpuasa, bertadarus, dan sholat 5 waktu, kita sholat sunnah juga, kita harus mengkuatkan dari hal tersebut. Kenapa demikian? Ustadz jelaskan lagi, karena di bulan puasa itu, yang sudah Ustadz jelaskan tadi, pahalanya akan dilipat gandakan, hingga puluhan, hingga ratusan, bahkan ribuan anak-anakku sekalian. Marilah kita sembari kita berpuasa, kita melaksanakan tadarus, kita melakukan sholat 5 waktu, kita melakukan sunnah-sunnah. Sembari kita ada waktu senggang, marilah kita bertadarus di masjid. Kalau di sekitarnya masjidnya ada melaksanakan tadarus, kita melaksanakan tadarus di masjid bersama-sama dengan masyarakat di lingkungannya. Itu akan lebih bermanfaat ketimbang kita di rumah hanya menonton TV, menonton YouTube, dan lain sebagainya. Sekian materi tentang keutamaan tadarus. Secara singkatnya, puasa di bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar puasa, tapi kita berlomba-lomba mencari pahala. Dari kita sholat tarawih, sholat wajib, sholat sunnah, dan kita yaitu tadarus di musola maupun di masjid. Sekian Ustadz yang bisa Ustadz sampaikan kepada anak-anakku yang soleh-soleha. Kalau ada perkataan Ustadz yang salah, mohon maafkan. Saya Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.